Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 3. Setelah penjagalan manusia secara hebat ini, Bi Kiok lalu mengajak In Hong untuk memeriksa dan melihat-lihat pulau dengan bangunan-bangunannya, diantarkan oleh Kiat Bue. Ruangan yang menjadi tempat pembantaian manusia itu dibersihkan oleh para anggota Giok Hong Pang yang memerintahkan sisa-sisa keluarga dan anggota Kui Eng Pang. Mulai saat itu, sisa anggota Kui Eng Pang yang jumlahnya masih ada 40 orang lebih itu menjadi budak yang ketakutan dari para anggota Giok Hong Pang. Juga keluarga mereka mengalami perubahan hebat, yang wanita otomatis menduduki tingkat yang lebih tinggi daripada yang laki-laki. Mulai saat itu, Telaga Kuio menjadi daerah yang dikuasai oleh Giok Hong Pang, dan pulau itu menjadi sarang mereka. Kui Eng Pang otomatis musnah dan sisa orang-orang Kui Eng Pang sudah mulai melupakan perkumpulan Kui Eng Pang itu karena mereka kini menjadi budak-budak Giok Hong Pang, bukan anggota melainkan budak-budak yang setiap hari bekerja keras di ladang, mencari ikan dan lain pekerjaan yang berat. Tidak ada seorang pun yang berani melawan, apalagi melarikan diri. Karena mereka maklum bahwa melarikan diri berarti mati dalam keadaan mengerikan seperti yang dialami oleh beberapa orang teman mereka. Yap In Hong, darah remaja yang cantik jelita itu, menyaksikan semua peristiwa ini tanpa ada sepatah kata pun terlontar dari mulutnya, tanpa ada perasaan apapun membayang di dalam sinar matanya, seolah-olah dia tidak peduli akan semua yang dilakukan oleh gurunya. Benarkah darah ini, yang masih begitu muda, yang pada lahirnya memperhatikan kecantikan yang demikian mempesonakan kehalusan yang demikian mengharukan memiliki hati yang dingin membeku, yang tidak memiliki perasaan lagi? Hal ini sukar sekali untuk ditentukan, karena darah itu sendiri pun masih belum mengenal sifat dirinya sendiri. Sejak kecil dia berada di dalam lingkungan wanita-wanita pembenci pria dan segala cerita yang didengarnya tentang pria selalu buruk dan mendatangkan kesan jahat. Maka tentu saja di dalam hatinya tumbuh perasaan tidak senang kepada pria. Apalagi karena pria-pria Kui Eng Pang yang menerima hukuman mengerikan sekali itu adalah pria-pria yang telah melakukan perbuatan biadab dan keji terhadap 5 orang anggota Giok Hong Pang, maka tidak ada perasaan kasihan timbul di hatinya melihat mereka semua dibunuh seperti itu. Betapapun juga, alisnya berkerut tanda tidak setuju ketika dia menyaksikan pembunuhan-pembunuhan seperti itu, karena membunuh lawan yang sudah tidak mampu mengadakan perlawanan atau pembelaan diri baginya merupakan hal yang amat memalukan. Tentu saja dia tidak mau menyatakan perasaan tidak setujunya ini secara berterang karena dia terlalu mencinta gurunya dan tidak mau membuat gurunya tidak senang hati. Bahkan ketika dia mendengar penuturan yang lebih jelas dari gurunya tentang kepatahan hati gurunya dalam kegagalan cintanya terhadap Yap Kun Leong, kakak kandungnya, diam-diam dia merasa tidak senang kepada kakak kandungnya itu. Setelah Giok Hong Pang berhasil merampas pulau di Kuio, mereka hidup dengan tenteram dan senang di tempat yang indah ini. Makin tekun pula para anggota Giok Hong Pang mempelajari ilmu silat dan memperkuat diri, sehingga Giok Hong Pang merupakan perkumpulan yang amat kuat, dan mulai terkenal di dunia kaum sesat sebagai perkumpulan yang dipimpin oleh seorang wanita sakti. In Hong sendiri amat suka dengan keindahan tempat di sekeliling Telaga Kuio. Akan tetapi, dia merasa muak dengan keadaan hidup para anggota Giok Hong Pang. Melihat betapa kaum Giok Hong Pang yang terdiri dari wanita-wanita itu memperbudak kaum prianya, bahkan tidak jarang melakukan perbuatan yang menindas dan menyiksa, kemudian dia melihat pula betapa ada beberapa orang anggota Giok Hong Pang yang mempergunakan budak-budak bekas orang-orang Kui Eng Pang itu untuk kesenangan dirinya, untuk pemuasan nafsu berahi mereka yang dibalik kebencian mereka terhadap pria kadang-kadang timbul dan perlu disalurkan. Gurunya, yang juga tahu akan hal ini tidak melarang. Biarpun gurunya adalah seorang wanita pembenci pria yang sama sekali pantang berdekatan dengan pria, yang hatinya sudah membeku terhadap pria, namun gurunya sendiri agaknya maklum akan kebutuhan para wanita anggota Giok Hong Pang dan tidak melarang mereka bermain cinta dengan para budak. Hal ini memuakkan hati In Hong yang melihat seolah-olah para anggota Giok Hong Pang itu sebagai pemerkosa-pemerkosa, tidak ada bedanya dengan para pria Kui Eng Pang yang pernah memperkosa wanita. Hanya bedanya, kini wanita yang memperkosa pria, yang menggunakan pria sebagai alat untuk menyenangkan dirinya, untuk memuaskan nafsu berahinya. Hal ini membuat dia mulai tidak betah tinggal di Kuio dan pada suatu hari dia berpamit kepada gurunya untuk pergi merantau. Yo Bi Kiok tidak melarang karena maklum bahwa muridnya memang perlu memperoleh pengalaman dan tidak mungkin mengurung gadis yang sudah dewasa itu untuk tinggal selamanya di Kuio.
Dia hanya berpesan agar In Hong tidak lupa untuk pulang ke Kwiou. Hubungan merupakan inti dari kehidupan. Hidup berarti berhubungan, baik berhubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan benda, atau manusia dengan pikirannya, dengan nafsu-nafsunya. Hubungan antara manusia menjadi tidak wajar lagi, menjadi tidak bersih lagi, dan pasti akan mendatangkan pertentangan, mendatangkan permusuhan dan mendatangkan kesengsaraan, kekecewaan dan penderitaan apabila di dalam hubungan ini dimasuki niat penggunaan. Hubungan yang bagaimana dekat pun, seperti hubungan antara pria dan wanita, antara suami dan istri, akan menjadi sumber pertentangan apabila di situ terdapat keinginan untuk saling mempergunakan demi kesenangan diri pribadi. Sikap kepada manusia lain, baik manusia lain itu berbentuk suami, istri, anak, orang tua, atau sahabat akan merupakan sikap yang palsu apabila sikap itu timbul karena suatu keinginan demi kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Dan sikap palsu ini, seperti semua kepalsuan yang tentu saja tidak wajar, selalu akan mendatangkan hal-hal bertentangan dan mendatangkan duka. Pegunungan Chinlingshan terletak di Provinsi Shenxi dan Gansu. Daerah ini merupakan daerah pegunungan dan dari puncak Chinlingshan dapat terlihat gunung-gunung besar lainnya di sebelah selatan dan barat, yaitu di selatan pegunungan Tapaksan dan di sebelah barat pegunungan Bengshan yang besar. Jauh di timur tampak puncak Guniusan bersambung di antara mega-mega. Seperti di semua pegunungan atau di tepi laut, pendeknya di tempat-tempat sunyi di mana tampak membentang luas alam yang belum tersentuh tangan manusia di mana segala sesuatu nampak megah, penuh kekuatan dan kedamaian, di Chinlingshan pun pemandangan alam amat megah dan indahnya. Di dekat sumber air sungai Hanshui yang keluar dari sebuah lereng Chinlingshan, pemandangan amat indahnya dan tempat inilah yang menjadi pusat dari perkumpulan Chinlingpai yang amat terkenal di waktu itu sebagai sebuah perkumpulan yang besar dan kuat, dipimpin oleh seorang pendekar sakti yang juga amat dikenal di dunia Kangou, bahkan yang pernah dianggap sebagai tokoh nomor satu di antara para datuk persilatan yang lihai. Ketua Chinlingpai itu bernama Chia Keng Hong, seorang kakek yang usianya sudah 60 tahun lebih atau tepatnya 63 tahun, seorang laki-laki tua yang sederhana dan kelihatan sebagai seorang petani atau penduduk dusun-dusun di gunung yang bersahaja, namun ada sesuatu di dalam sikapnya, terutama di dalam pandang matanya, yang mengandung kegagahan dan keagungan. Perkumpulan Chinlingpai sama terkenalnya dengan ketuanya yang sudah bertahun-tahun jarang memperlihatkan diri di dunia ramai. Ketua itu sendiri jarang menangani persoalan yang dihadapi Chinlingpai karena semua urusan telah dipercayakan oleh ketua ini kepada murid-murid kepala yang kesemuanya berjumlah 11 orang. Di waktu itu, tidak ada seorang pun tokoh dunia Kangou yang tidak mengenal Cap It Hohan, 11 pendekar, dari Chinlingshan, yaitu murid-murid kepala dari Chinlingpai ini. Sudah sering sekali, entah berapa puluh atau berapa ratus kali, Chinlingshan Cap It Hohan ini menggegerkan dunia persilatan dengan kegagahan mereka, sepak terjang mereka yang selalu didasari untuk membela kaum lemah tertindas, menentang kekuasaan sewenang-wenang, membela kebenaran dan menentang kejahatan. Pernah 11 orang pendekar ini mengobrak-abrik dunia kaum sesat sehingga nama mereka menjulang tinggi, disegani kawan ditakuti lawan. Para pembaca cerita Pedang Kayu Harum dan cerita Petualang Asmara tentu sudah mengenal baik nama Chia Keng Hong, ketua Chinlingpai itu. Pendekar sakti ini selain memiliki ilmu-ilmu yang amat tinggi, juga memiliki ilmu mujizat seperti Tai Kek Sin Kun dan Tikai Beng, dua macam ilmu yang amat hebat. Hanya sebagian saja dari Tai Kek Sin Kun dapat dikuasai oleh Cap It Hohan sebagai murid-murid kepala, sedangkan Tikai Beng sampai saat itu hanya dimiliki atau dikuasai oleh Chia Keng Hong sendiri dan orang kedua yang menguasainya adalah Yap Kun Leong. Istri ketua ini pun bukan orang sembarangan. Wanita yang sekarang telah menjadi seorang nenek berusia 60 tahun, dahulu di waktu masih gadis tidak kalah terkenalnya dengan suaminya. Dia bernama Si Biao Eng dan dahulu dijuluki orang Songbun Siuli, darah jelita berkabung, karena kesukaannya berpakaian putih. Ilmu silatnya juga amat tinggi, mengenal banyak macam ilmu silat dan terutama sekali hebat permainannya dengan Pek In Sintian yang merupakan sehelai sabuk sutera putih, dan pukulan ngotok ciang, tangan 5 racun. Seperti telah dituturkan di dalam cerita Petualang Asmara, suami istri yang hidup rukun dan saling mencinta ini mempunyai 2 orang anak. Yang pertama bernama Chia Giokeng dan sekarang telah menjadi istri dari Lie Kong Tek, seorang pendekar gagah perkasa. Adapun yang kedua adalah Chia Bun Hou, yang sekarang telah menjadi seorang pemuda berusia kurang lebih 20 tahun.
Pemuda ini semenjak beberapa tahun yang lalu sudah diambil murid oleh Kok Beng Lama, seorang pendeta lama yang tinggi sekali ilmu silatnya dan yang tinggal di Tibet. Pada waktu itu, Ketua Chin Ling Pai dan istrinya tidak berada di rumah. Suami istri ini sedang pergi ke Lengkok untuk mengunjungi Yap Kun Leong, pendekar sakti yang mempunyai hubungan dekat sekali dengan keluarga Ketua Chin Ling Pai ini, baca petualang asmara. Kunjungan mereka ini, selain untuk melepas kerinduan, juga untuk membicarakan soal yang amat penting, yaitu soal perjodohan antara putra Ketua Chin Ling Pai itu, Chia Bun Hou, yang masih berada di Tibet, dan Yap In Hong, adik kandung dari Yap Kun Leong yang seperti kita ketahui, telah menjadi murid dari Ketua Giok Hong Pang. Selain suami istri Ketua Chin Ling Pai, juga 4 orang di antara Cap It Hohan meninggalkan Chin Ling Pai karena diutus oleh ketua mereka untuk pergi ke Tibet menyusul Chia Bun Hou dan menyerahkan surat ketua mereka kepada pendeta Kok Beng Lama. Biarpun ketua mereka tidak berada di rumah, namun para anggota Chin Ling Pai bekerja seperti biasa dan hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Jumlah mereka ada kurang lebih 100 keluarga yang tinggal di lereng Chinling Shan, dan mereka bekerja sebagai petani-petani dan pemburu-pemburu, di samping berlatih ilmu silat. Ada pula beberapa puluh orang anggota yang sudah terjun ke masyarakat ramai, ada yang bekerja sebagai penjaga keamanan, pengawal, guru silat dan lain pekerjaan yang mengandalkan kepandaian silat mereka. Dan dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, murid-murid Chin Ling Pai selalu disegani karena mereka itu rata-rata telah memperoleh pendidikan lahir batin dan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, sungguh pun mereka itu berasal dari keluarga petani-petani sederhana. Pagi hari itu, baru saja matahari muncul mendatangkan suasana baru dan kehidupan kepada seluruh permukaan bumi. Para anggota Chin Ling Pai telah tampak sibuk dan asap mulai mengepul dari genteng-genteng pondok mereka, tanda bahwa penghuninya sudah bangun semua dan dapur-dapur rumah telah mulai menghidupkan apinya. 7 orang murid kepala, yaitu 7 di antara 11 orang Cap It Hohan, karena yang 4 orang pergi ke Tibet, pagi-pagi itu seperti biasa sudah meninggalkan kamar masing-masing untuk berlatih napas dan samadhi di puncak bukit di belakang kompleks perumahan Chin Ling Pai. Tempat ini dipilih sebagai tempat berlatih karena memang merupakan tempat yang amat hening, indah, dan bersih, memiliki hawa yang murni. Sebentar saja mereka telah hanyut dalam latihan, dan 7 orang laki-laki yang duduk bersila di atas rumput hijau itu tiada ubahnya seperti arca-arca mati. Pagi itu hawa udara amat dinginnya di puncak bukit, dingin sejuk menyusup tulang. Namun, 7 orang laki-laki yang duduk bersila itu sama sekali tidak merasakan hawa dingin ini, bahkan kini tampak uap putih mengepul dari tubuh dan kepala mereka. Itulah tandanya pertemuan antara hawa panas yang mengalir di seluruh tubuh mereka dan hawa dingin dari udara di luar tubuh mereka. Dengan berlatih yangkang atau tenaga sakti yang panas hawanya ini, tubuh mereka terasa hangat di dalam udara dingin itu. Udara yang mereka hisap melalui hidung tidak nampak akan tetapi setelah keluar dari dalam dada mereka, tampaklah uap tebal putih memanjang seperti seekor ular keluar dari hidung atau mulut mereka. Bermacam-macam cara mereka mengeluarkan hawa dari dalam dada dalam latihan pernapasan ini. Ada yang mengeluarkan hawa dari mulut, ada yang dari hidung, dan ada pula yang mengeluarkannya dari satu lubang hidung saja, ada yang bergantian keluarnya, dari lubang hidung kiri dan kanan. 7 orang laki-laki ini memang telah memiliki ilmu kepandaian tinggi. Mereka adalah murid-murid kepala Chin Ling Pai yang menerima gemblengan langsung dari pendekar sakti Chia Keng Hong, ketua atau guru mereka. Setelah lebih dari 20 tahun berlatih, sejak mereka merupakan pemuda-pemuda dusun di pegunungan itu sampai sekarang menjadi orang-orang setengah tua yang usianya dari 40 sampai 50 tahun lebih, mereka telah menguasai ilmu-ilmu silat yang tinggi dan mereka terkenal sebagai jagoan-jagoan Chin Ling Pai dengan julukan sederhana, yaitu 11 pendekar dari Chin Ling Pai. Pakaian mereka seperti pakaian petani, dan memang 7 orang ini bersama 4 orang yang diutus ke Tibet, berasal dari petani-petani sederhana di sekitar pegunungan Chinling Shan. Mereka hidup bertani sampai sekarang, hidup sederhana, tanpa banyak keinginan, sebagian ada yang sudah membentuk keluarga, menikah dengan wanita-wanita dusun pula sehingga keluarga mereka pun sederhana, sebagian pula ada yang membujang. Dalam keadaan hidup sederhana dan selalu tenang tenteram penuh damai ini, tentu saja mereka memiliki kesehatan lahir batin dan ketekunan mereka melatih diri membuat mereka menjadi orang-orang gemblengan yang lihai, menjadi orang-orang yang berisi, sungguh pun pada lahirnya mereka tidak ada bedanya dengan bapak-bapak petani miskin sederhana.
Sejak pagi-pagi sekali tadi, lama sebelum matahari mengirim cahayanya sebagai pelopor atau pembuka jalan bagi munculnya Sang Raja Siang, 7 orang lihai ini sudah berlatih di puncak bukit itu. Kini matahari muda yang merah dan hangat sudah mengintai dari balik puncak di timur, namun mereka masih tenggelam ke dalam keheningan. Su Heng! Su Heng! Harap turun dari puncak, ada urusan penting. Teriakan-teriakan dari beberapa buah mulut yang terdengar datang dari bawah puncak itu menyadarkan mereka. Dengan tenang mereka membuka mata, menghela napas panjang dan mulai menggerakkan anggota badan, melepaskan kedua kaki yang tadi bersila saling menindih paha. Jitwi Su Heng. Kakak seperguruan bertujuh, kembali terdengar teriakan. Seorang di antara mereka, yang tertua, usianya tentu sudah 50 tahun lebih dan dahinya lebar, kumisnya tebal pendek dan jenggotnya juga tebal pendek, tubuhnya kekar dan membayangkan kekasaran seorang petani namun pandang matanya amat halus, bangkit berdiri dan berkata, Sute, adik seperguruan, sekalian, mari kita lihat apa yang terjadi di bawah. Orang ini adalah murid kepala kelima dan karena murid-murid kepala pertama sampai keempat diutus ke Tibet, maka kini dia menjadi yang tertua di antara para sutenya. Dia bernama Sun Qiang, seorang di antara yang tinggal hidup membujang, tidak mau menikah. Setelah berkata demikian, dengan tenang dia lalu meninggalkan puncak bersama 6 orang sutenya sambil berseru ke bawah dengan suara nyaring. Kami sedang turun. Suaranya menggema di seluruh lereng puncak bukit itu, maka tidak lagi terdengar teriakan-teriakan dari bawah yang memanggil-manggil mereka. Di lereng itu mereka disambut oleh belasan orang murid Qin Lingpai yang semua kelihatan tegang. Namun 7 orang itu tenang-tenang saja dan Sun Qiang lalu bertanya. Apakah yang terjadi? Celaka, Sun Su Heng, kakak seperguruan Sun. Seorang di antara mereka berkata dengan muka pucat. Bendera kita yang di puncak menara itu diambil orang dan di ujung tiangnya terdapat sebuah benda lain, seperti sehelai kain putih. Sun Qiang mengerutkan alisnya yang tebal. Apakah ada yang melihat siapa yang melakukan itu? Tidak ada yang melihatnya. Mungkin hal itu dilakukan di waktu malam, dan tadi kebetulan ada seorang di antara anak-anak kita yang melihatnya dan berteriak keheranan, kata orang yang melapor itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dan hebatnya, tidak ada bekas-bekasnya orang naik ke menara, Sun Su Heng. Menara itu terjaga pintunya siang malam, tak mungkin ada yang dapat naik ke menara melalui anak tangga tanpa diketahui penjaga, kata yang kedua. Sun Qiang dan 6 orang sutenya tidak berkata apa-apa, hanya bergegas turun dari tempat itu menuju ke kompleks perumahan mereka dan langsung menuju ke menara yang dimaksudkan. Mereka memandang ke atas dan benar saja, jauh di atas menara, di mana terdapat tiang bendera, kini bukan bendera Qin Lingpai yang melambai di ujung tiang bendera, melainkan sehelai kain putih yang dari bawah tampak ada titik-titik hitamnya. Menara itu tinggi, berloteng 4 dan tiang itu dipasang di puncak menara, dikeluarkan dari jendela tingkat teratas, panjang tiang ada 3 tombak dan bendera itu berkibar di ujungnya. Sun Su Heng, kalau dia tidak melalui anak tangga menara dan langsung mengambilnya melalui genteng, sungguh hebat kepandaiannya. Seorang di antara Cap It Hohan berkata. Sun Qiang mengangguk. Agaknya kain itu mengandung tulisan, biar aku mengambilnya dengan cara seperti ketika benda itu dipasangkan orang. Setelah berkata demikian, Sun Qiang menggenjot tubuhnya dan melayanglah tubuh tokoh kelima dari Cap It Hohan ini ke atas, tangannya menyambar pinggiran loteng pertama, bergantung dan menggenjot lagi tubuhnya ke atas berjungkir balik, sehingga tubuh itu meluncur ke tingkat 2, menyambar pinggiran loteng lagi. Menggenjot lagi ke atas sampai akhirnya dia berhasil menangkap tiang bendera di puncak menara dan meraih kain putih di ujung tiang bendera, kemudian dia melayang turun dari tingkat ke tingkat seperti tadi dan tiba di atas tanah. Semua ini dilakukan dengan cepat dan sama sekali tidak mengeluarkan suara, dan ketika dia sudah berdiri kembali di tempat tadi, napasnya biasa saja tidak terengah, hanya mukanya yang menjadi agak merah. Tepuk sorak bergemuruh menyambut perbuatan yang hebat ini, karena para anak murid Qin Lingpai benar-benar kagum menyaksikan kelihayan Su Heng mereka. Akan tetapi Sun Qiang mengangkat tangan ke atas minta agar mereka tidak menimbulkan bising. Bersama dengan 6 orang sutenya, Sun Qiang membaca huruf-huruf yang tertulis di atas kain putih itu. Kain itu terbuat dari sutera dan agaknya merupakan sehelai sapu tangan putih yang tidak begitu bersih dan melihat coretan yang kasar,
Tentu huruf-huruf itu ditulis dengan telunjuk yang dicelupkan tinta bak. Tulisannya bergores kuat sungguh pun tidak dapat disebut indah. 5 bayangan dewa menanti kehadiran Ketua Chen Lingpai dan Cap It Ho Han di restoran Kawaii Lo Kota Hantiong hari ini menjelang senja. 5 bayangan dewa? Siapakah mereka dan apa maunya? Sun Qiang berkata sambil mengerutkan alisnya. Kurang ajar. Surat ini tantangan bagi kita, kata seorang sutenya. Ini penghinaan namanya. Bendera kita dirampas dan dia menantang Suhu dan Cap It Ho Han, kata yang lain. Sun Qiang memberi tanda dengan tangan kepada para sutenya. Cara seperti ketika benda itu dipasangkan orang. Mari kita masuk ke dalam dan merundingkan urusan ini. Choa Sute, kau perintahkan para murid untuk bekerja seperti biasa, akan tetapi agar mereka waspada dan mengawasi gerak-gerik orang asing yang kelihatan di daerah kita, juga penjagaan harus diperkuat apalagi di waktu malam di sekitar menara. Setelah melakukan pesan suhengnya, Choa Sengki, yaitu tokoh termuda dari Cap It Ho Han yang usianya 38 tahun, cepat memasuki ruangan dalam di mana para suhengnya sudah berkumpul untuk merundingkan urusan itu. Nama perkumpulan kita sudah amat terkenal di dunia Kang Ou, akan tetapi karena Suhu melarang kita mencampuri urusan luar, maka kita sendiri kurang mengenal tokoh-tokoh golongan putih atau hitam yang kini menjagai dunia Kang Ou. Betapapun juga, karena banyaknya murid Qin Lingpai yang terjun ke dunia ramai, tentu terjadi hubungan-hubungan di luar tahu kita. 5 bayangan dewa ini tidak kita kenal, akan tetapi mereka tentu merupakan tokoh-tokoh besar maka berani mengundang Suhu dan Cap It Ho Han mengadakan pertemuan di Hantiong. Sayang bahwa Suhu sedang tidak ada, bahkan Toa Suheng dan Ji Suheng, kakak tertua dan kakak kedua, juga pergi, padahal biasanya mereka berdua yang memutuskan segala perkara kalau Suhu tidak ada. Mereka pergi bersama Sem Suheng dan Si Suheng sehingga yang ada hanya kita bertujuh. Kita tidak perlu takut, Sun Suheng. Choa Sengki, orang termuda yang paling berani dan keras hatinya di antara mereka cepat berkata. Mereka hanya 5 orang, dan kita masih ada bertujuh, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Bahkan kalau Suheng menghendaki, saya sendiri pun tidak gentar untuk mewakili Qin Lingpai menghadapi mereka di Hantiong. Choa Sute, sikapmu ini tidak bijaksana. Lupakah engkau akan pesan Suhu bahwa menghadapi apapun juga, kita harus berkepala dingin? Hati yang panas merupakan bekal yang amat melemahkan diri sendiri dalam menghadapi persoalan. Sun Qiang menegur sutenya. Choa Sengki menundukkan kepalanya. Maafkan saya, Suheng. Karena ada orang menghina Suhu maka hati saya menjadi panas. Hening sejenak, kemudian Sun Qiang berkata pula. Kita tidak mengenal mereka dan tidak tahu apa maksud hati mereka mengundang Suhu dan Cap It Ho Han. Kita belum dapat memastikan apakah mereka itu mengandung niat baik ataukah buruk, akan tetapi melihat betapa mereka telah mengambil bendera Qin Lingpai, tentu mereka tidak mempunyai niat yang baik. Karena aku tidak mau berbuat sembrono, maka kita rundingkan baik-baik apakah kita harus melayani mereka ataukah tidak. Setelah berunding sampai lama, akhirnya ditetapkan bahwa mereka bertujuh akan berangkat ke Hantiong memenuhi undangan 5 bayangan dewa, karena kalau mereka tidak melakukan hal ini, tentu urusan itu akan tinggal gelap. Mereka bukan hendak berangkat untuk mencari permusuhan, melainkan untuk mempelajari apa sebetulnya yang dikehendaki oleh 5 bayangan dewa itu, dan untuk memperlihatkan kepada siapapun juga bahwa biarpun di Qin Lingpai hanya ada 7 orang dari Cap It Ho Han, Qin Lingpai tidak pernah merasa gentar menghadapi apa dan siapapun juga. Sebelum berangkat, Sun Qiang memesan lagi kepada para adik seperguruannya. Kalian ingat baik-baik, terutama Choa Sute. Kita tidak boleh bersikap lancang, apalagi sampai menimbulkan permusuhan. Hal ini dilarang keras oleh Suhu. Kita hanya memenuhi undangan untuk mengenal siapa mereka dan mengetahui apa maksud dari undangan mereka. Saya mengerti, Suheng. Akan tetapi, bagaimana kalau mereka itu mengeluarkan sikap dan kata-kata yang menghina Qin Lingpai atau menghina Suhu? Mungkin mereka itu adalah musuh-musuh Suhu di waktu Suhu masih muda. Choa Sengki membantah. Kalau mereka menghina, serahkan saja kepadaku untuk menghadapi mereka. Kalian semua tidak boleh turun tangan secara lancang. Bagaimana kalau mereka menyerang kita? Apakah kita juga harus diam saja? Choa Sengki membantah. Choa Sute, kalau sampai terjadi seperti itu, perlukah bertanya lagi? Tentu saja kita harus bergerak untuk membela diri.
Yang dilarang oleh suhu adalah kalau kita menggunakan kekerasan mencari permusuhan. Kalau kita diserang, tentu saja kita harus membela diri. Choa Sengki mengangguk-angguk dan kelihatan girang. Mereka itu bukan orang-orang baik, aku yakin akan hal ini dan mereka tentu akan menyerang kita. Setelah meninggalkan pesan kepada para anggota Qin Lingpai dan kepada keluarga mereka, berangkatlah 7 orang jagoan Qin Lingpai ini menuju ke kota Hantiong yang terletak di kaki pegunungan Qin Lingpai. Karena maklum bahwa mereka akan menghadapi orang-orang pandai, maka mereka tentu saja membawa bekal senjata mereka masing-masing untuk berjaga-jaga dan mereka seperti biasa tidak ingin menonjolkan diri sebagai ahli-ahli silat dan menyembunyikan senjata masing-masing di bawah jubah petani mereka yang longgar. Tidak semua anak murid Qin Lingpai bersenjata pedang. Sungguh pun ketua Qin Lingpai yaitu pendekar sakti Chia Keng Hong merupakan seorang ahli pedang yang sukar dicari tandingnya, apalagi kalau dia menggunakan pedang pusakanya, yaitu pedang Siang Bo Kiam, pedang kayu harum, yang pernah menggegerkan dunia Kang Ou, namun tidak semua murid kepala menjadi ahli pedang. Ketua Qin Lingpai ini mengajarkan ilmu-ilmu yang tinggi kepada para murid kepala disesuaikan dengan bakat masing-masing. Oleh karena itu, di antara 7 orang jagoan ini, yang bersenjata pedang hanya Sun Qiang, Choa Sengki dan 2 orang lagi, sedangkan 2 orang bersenjata golok sedangkan yang seorang bersenjata tongkat yang ujungnya dilapis baja. Kota Hantiong berada di tepi sungai Hansui yang mata airnya bersumber di pegunungan Qinlingshan kemudian terus mengalir ke timur, menampung air dari sungai-sungai yang mengalir dari selatan seperti sungai Siangkiang dan Kankiang, untuk kemudian terjun ke Lautan Kuning. Kota Hantiong merupakan kota yang cukup ramai karena merupakan pelabuhan besar pertama dan dari kota ini banyak pedagang membawa hasil bumi dan hasil hutan menuju ke timur melalui sungai dengan perahu-perahu besar. Banyak pula pedagang, kesemuanya dari timur datang ke kota ini untuk mencari dagangan karena rempah-rempah dari daerah ini amat terkenal karena banyaknya dan mutunya yang baik. Restoran Koailo adalah restoran terbesar di kota Hantiong. Restoran ini besar dan terdiri dari 2 tingkat. Ruangan atas merupakan ruangan istimewa karena seringkali tempat ini dipergunakan sebagai tempat pesta para pembesar, dan tempat pertemuan para pedagang-pedagang kaya sehingga tempat istimewa ini mempunyai tarif makanan yang lebih mahal dan lebih mewah. Orang-orang biasa atau umum selalu memilih tempat duduk di tingkat bawah yang lebih murah. Biasanya, ruangan atas ini selalu ramai dengan tamu-tamu kaya. Bahkan sering terdengar suara musik dan penyanyi dalam suasana pesta karena seringkali para pembesar dan hartawan memang makan minum bermabuk-mabukan di atas loteng itu sambil memanggil wanita-wanita pemain musik dan penyanyi sebagai penghibur mereka. Akan tetapi pada siang hari itu, ruangan atas ini sunyi saja. Bahkan ketika ada langganan yang hendak naik ke tingkat atas melalui anak tangga yang terjaga oleh pelayan, pelayan itu melarang mereka dengan mengatakan bahwa tingkat atas itu telah diborong, dan tentu saja tidak ada tamu lain yang diperbolehkan naik ke sana. Gila! Siapa yang main borong begini? Hah? Apakah dia orang yang paling kaya, ataukah pembesar dari lain tempat? Bentak seorang hartawan yang hendak naik ke loteng akan tetapi dicegah oleh pelayan itu. Hartawan ini adalah seorang penduduk Hantiong yang terkenal dan semua pejabat atau pembesar di kota itu semua adalah teman-temannya. Juga dia menjadi langganan restoran Koailo dan terkenal sebagai seorang yang royal dengan persen-persennya kepada para pelayan. Loya, maafkanlah saya, maafkanlah kami semua, kalau yang menyewa hanya pembesar atau hartawan setempat, mana berani saya menolak Loya. Akan tetapi yang menyewa ini, pelayan itu menoleh ke kanan-kiri. Mereka adalah orang-orang Kang Ou yang menyeramkan, dan tamu-tamu mereka adalah Cap It Hohan. Mendengar disebutnya nama Cap It Hohan, wajah orang yang marah-marah itu berubah dan dia cepat mengangguk-angguk. Betapapun juga, nama Qin Lingpai dengan Cap It Hohan sudah terlalu dikenal oleh semua penduduk Hantiong, bahkan pernah beberapa tahun yang lalu ketika ada segerombolan penjahat mengacau Hantiong dan para penjaga keamanan sudah kewalahan, penduduk kota itu dibebaskan dari ancaman para pengacau itu oleh 2 orang di antara Cap It Hohan yang membunuh para pimpinan perampok dan mengusir semua anak buahnya. Ai, kiranya dipakai oleh Qin Lingpai, kalau begitu sudah sepantasnya kalau tempat di atas ini tidak diganggu, kata si hartawan berangasan itu sambil meninggalkan restoran. Lewat tengah hari restoran itu masih penuh dengan tamu yang makan siang, yaitu mereka yang menjamu para pedagang yang menjadi tamu. Suasana cukup gembira biarpun mereka semua terpaksa harus mengambil tempat di ruangan bawah,
Karena semua tamu yang tinggal di Hantiong tidak seorang pun berani mengganggu ruangan yang telah dipesan untuk Chin Ling Pai. Berita ini sebentar saja sudah menjalar sampai kemana-mana dan terdengar oleh semua penduduk. Bahkan di luar restoran itu terdapat banyak orang yang kebetulan tidak memiliki kesibukan apa-apa, mereka berkumpul karena ingin melihat Cap It Ho Han yang namanya mereka puja-puja dan yang kabarnya akan mengunjungi restoran Koailo. Para pelayan juga sudah menanti-nanti dengan tegang, dan 5 orang pelayan sudah disiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan khusus bagi para tamu agung itu. Orang-orang yang menanti di luar itu berbisik-bisik dan suasana menjadi tegang ketika dari luar datang 4 orang yang aneh keadaannya. 4 orang ini entah dari mana datangnya, tahu-tahu telah berada di luar restoran, berdiri di depan pintu dan memandang ke kanan-kiri. Sekelebatan saja dapat diduga bahwa mereka adalah orang-orang aneh yang asing, dengan pakaian dan sikap yang luar biasa. Seorang di antara mereka adalah wanita yang usianya tentu sudah ada 50 tahun, namun mukanya berbedak tebal sampai menjadi putih seperti tembok, bibirnya yang tebal dicat merah sekali, juga kedua pipinya diberi pemerah pipi, rambutnya digelung rapi dan licin mengkilap oleh minyak yang mengeluarkan bau terlalu wangi sehingga tercium sampai jauh. Rambut itu dihias oleh emas permata yang berkilauan, telinganya terhias anting-anting yang besar terbuat dari emas pula, juga pakaiannya serba mewah dan mahal. Pendeknya, wanita ini adalah seorang pesolek besar dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya yang dibungkus sepatu baru. Mulut yang berbibir merah itu mesem-mesem genit, matanya melirik-lirik seperti sikap seorang darah muda yang cantik jelita. Akan tetapi sebatang pedang membayang dari balik gaunnya, dan kulit di buku-buku jari kedua tangannya tampak tebal dan keras kehitaman seperti besi. Orang kedua adalah seorang yang melihat jubah dan kepalanya seperti seorang Huisyo, pendeta beragama Buddha. Kepalanya yang gundul itu, terhias penutup ubun-ubun yang meruncing berwarna putih berkilauan, tubuhnya yang gendut itu hanya terbungkus kain yang dilibat-libatkan seperti jubah, mukanya halus mengkilap dan licin seperti diminyaki, dan seuntai tasbih yang terbuat dari batu-batu berwarna hijau melingkar di pundaknya. Dengan matanya yang bulat lebar Huisyo itu memandang ke kanan-kiri dengan sikap tak pedulian. Orang ketiga adalah seorang laki-laki tinggi kurus bermuka seperti monyet saking kurusnya, matanya cekung dan kedua pipinya juga cekung, hidungnya pesek dan mulutnya lebar. Dibandingkan dengan Huisyo yang usianya tentu sudah hampir 60 tahun itu, laki-laki tinggi kurus ini kelihatan muda, sungguh pun tentu dia juga sudah berusia 40 tahun lebih. Kulitnya kuning pucat seperti orang yang menderita penyakit berat. Orang keempat agaknya menjadi pimpinan mereka, atau setidaknya tentu yang paling tua. Orang ini memakai jubah luar berwarna hitam, berkantung lebar, mukanya membayangkan kekasaran dan pandang matanya selalu memandang rendah kepada apapun yang dipandangnya, hidungnya besar panjang agak bengkok ke bawah, kepalanya memakai sebuah topi. Seperti juga laki-laki kurus kering, dia tidak kelihatan membawa senjata apapun, namun dari sikap dan pandang matanya jelas dapat diduga bahwa dia bukanlah orang sembarangan dan ada sesuatu yang mengerikan terbayang pada sikap 4 orang ini. Kenapa harus berjalan naik? Aku mengambil jalan terdekat dan termudah, kata wanita pesolek itu dan tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas, langsung dia sudah meloncat ke dalam ruangan loteng yang tinggi itu. Tentu saja perbuatan ini membuat semua orang yang melihatnya menjadi bengong, kaget dan juga kagum. Kiranya banyak juga orang pandai yang dapat meloncat ke loteng itu, akan tetapi cara nenek pesolek itu melompat benar-benar amat luar biasa. Bukan melompat lagi melainkan terbang. Omitohut, melayang seperti itu di tempat asing sungguh sembrono dan berbahaya. Pinceng lebih suka berhati-hati dan memeriksa keadaan yang belum kita kenal. Huisyo itu berseru sambil mengangguk-angguk, kemudian dia menghampiri tembok dekat pintu. Mendengar kata-katanya, orang mengira bahwa dia hendak berjalan masuk melalui pintu seperti biasa, akan tetapi orang-orang yang melihatnya menjadi bengong ketika melihat Huisyo itu bukan memasuki pintu, melainkan menghampiri tembok, kemudian menggunakan tangan dan kakinya untuk merayap naik seperti seekor cecak saja. Setiap kali telapak tangannya menempel tembok, telapak tangan itu melekat dan ketika telapak tangan dilepaskan untuk menempel ke atas lagi, terdengar suara, ceplok. Semua orang, baik para tamu yang berada di dalam restoran dan mereka yang berada di luar, terbelalak penuh keheranan dan kekaguman, mengikuti gerakan Huisyo itu dengan pandang mata mereka ketika Huisyo itu terus memanjat tembok seperti seekor cecak besar sehingga akhirnya dia tiba di loteng dan meloncat masuk. Hehehe,
Hok Ho Siang benar-benar amat tergesa. Apakah khawatir kehabisan arak? Tunggu aku, jangan dihabiskan. Tiba-tiba orang laki-laki kurus seperti monyet itu tertawa, kemudian sekali tubuhnya berkelebat, bayangannya lenyap dari tempat itu dan yang nampak hanya bayang-bayang seperti setan berkelebatan melalui anak tangga dan tahu-tahu dia telah berada di loteng pula, disambut dengan tertawa-tawa oleh wanita pesolek dan Huisio berilmu cecak tadi. Laki-laki yang bertopi dan berhidung besar itu menggeleng kepala. Anak-anak itu masih suka bermain-main dimanapun mereka berada. Ucapannya ini cukup keras sehingga terdengar oleh semua orang. Seorang pelayan yang berjaga di kaki anak tangga segera menyambutnya karena dialah yang memesan tempat di atas loteng itu. Pelayan ini tadi juga bengong menyaksikan ulah semua tamunya yang aneh-aneh itu, dan kini dengan senyum lebar dia menjura kepada kakek bertopi sambil berkata, "Kiranya lo ya, Tuan Besar, dan para sahabatnya telah tiba, selamat datang dan silakan naik. Apakah hidangannya harus disajikan sekarang?" Kakek itu memandang dengan sikap merendahkan, lalu berkata, "Kami berempat adalah pihak tuan rumah, tamu-tamu yang kami undang belum datang. Keluarkan saja arak lebih dulu 4 guci besar." Pelayan itu terbelalak. Untuk 4 orang saja harus menyajikan 4 guci besar. Seguci cukup untuk diminum 5 orang sampai mabok. Akan tetapi dia tidak berani membantah dan ketika dia hendak pergi melaksanakan perintah ini, tiba-tiba dia berdiri terlongong memandang kakek yang kini melangkah perlahan-lahan naik ke tangga loteng. Juga para tamu memandang dan bangkit berdiri, mata mereka terbelalak ketika melihat betapa pada lantai dan papan-papan anak tangga bekas kaki orang bertopi itu nampak bekas injakan yang dalamnya setengah jari. Lantai dan papan itu melesak ke dalam. Setelah kakek itu tiba di loteng, ramailah semua orang berbisik-bisik membicarakan kehebatan 4 orang aneh itu, ada yang merasa ngeri dan cepat-cepat meninggalkan restoran karena menganggap bahwa 4 orang itu pasti bukan manusia, melainkan iblis-iblis dan siluman. Akan tetapi, beberapa orang tamu yang mengerti akan ilmu-ilmu silat dapat mengenal orang-orang yang memiliki kepandaian amat tinggi maka tertariklah mereka, ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya antara orang-orang aneh ini dengan tokoh-tokoh Qin Ling Pai. Dugaan mereka ini memang benar. 4 orang itu bukanlah orang sembarangan melainkan datuk-datuk dalam dunia persilatan dan lebih terkenal lagi di antara golongan hitam atau kaum sesat. Kakek bertopi dan berhidung besar itu bernama Guloid dan terkenal dengan julukannya Liokte Sinmo, si iblis bumi, dan dalam rombongan 4 orang ini dialah yang paling tua dan agaknya paling disegani oleh teman-temannya. Huisio yang merayap tembok seperti cecak itu juga amat terkenal di dunia Hektu, jalan hitam, dunia penjahat, karena dia hanyalah seorang Huisio palsu, seorang penjahat besar yang menyembunyikan diri di balik jubah pendeta dan kepala gundulnya. Dia memakai nama pendeta Hok Ho Siang, bahkan memakai nama julukan yang amat hebat membayangkan kesombongannya, karena julukannya itu adalah Xin Chiang Xiao Bin Xian, si dewa tertawa bertangan sakti. Wanita tua yang pesolek itu pun bukan orang sembarangan. Dia adalah Ciok Li Kim yang berjuluk Hui Giakang, kelabang terbang, yang terkenal sebagai seorang maling tunggal dan yang pernah menggegerkan istana karena selama 1 bulan dia berani mengganggu kamar-kamar di istana untuk mencuri benda-benda berharga sehingga hampir dia tertangkap oleh para pengawal dan tidak berani muncul lagi. Adapun orang keempat, laki-laki berusia 40 tahun lebih yang bermuka kurus seperti monyet itu, bernama Busit dan berjuluk Toat Bengkau, monyet pencabut nyawa. Karena kota Hantiong yang termasuk daerah pegunungan Qinlingsan itu selalu aman dan semenjak Qin Ling Pai berdiri di Qinlingsan keadaan menjadi tenteram, semua penjahat tidak ada yang berani beraksi di daerah itu maka orang-orang yang berada di situ tidak ada yang mengenal 4 orang datuk kaum sesat ini. Sebetulnya, 4 orang ini hanya merupakan anggota-anggota dari rombongan yang terdiri dari 5 orang dan yang terkenal dengan sebutan yang mereka buat sendiri, yaitu Ngosian Engcu, 5 bayangan dewa. Yang seorang adalah pemimpin mereka dan kehadiran mereka di restoran itu adalah atas perintah orang pertama yang menjadi orang tertua dan menjadi kakak tertua mereka, karena 5 bayangan dewa ini telah menjadi saudara-saudara angkat yang bekerja sama dengan baik. Sehingga kekuatan mereka yang tergabung itu membuat mereka amat ditakuti, baik oleh kaum sesat sendiri, karena memang tidak mudah untuk mengalahkan 5 orang yang bergabung ini dan sudah menjadi saudara angkat yang bersumpah untuk sehidup semati. Biarpun para tamu di ruangan bawah restoran itu tidak mengenal mereka yang berada di loteng,
namun para tamu yang berani tetap tinggal di situ dapat menduga bahwa 4 orang aneh itu tentulah orang-orang Kang Ou yang berilmu tinggi, dan karena mereka semua percaya akan perlindungan Qin Lingpai, maka mendengar bahwa 4 orang itu mengundang Cap It Hohan dari Qin Lingpai, mereka bersikap tenang-tenang saja dan ingin menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kepala pelayan lalu dihujani pertanyaan oleh para tamu dan kepala pelayan ini menceritakan dengan gembira karena dia mendapat kesempatan untuk menonjolkan diri dan menjadi perhatian, bahwa kakek bertopi itulah yang mengatur pesanan untuk menggunakan loteng itu sebagai tempat perjamuan menyambut tamu-tamu mereka, yaitu Cap It Hohan dari Qin Lingpai. Tentu saja tadinya saya keberatan kalau loteng itu diborongnya, akan tetapi mendengar bahwa mereka itu hendak menjamu Cap It Hohan, siapa yang berani menentang? Kami malah berbahagia sekali dapat menyenangkan hati Cap It Hohan, bukan? Dan kiranya, 4 orang itu pun adalah orang-orang yang memiliki kepandaian amat hebat. Pantas menjadi sahabat-sahabat Cap It Hohan. Akan tetapi di antara para tamu itu ada pula yang diam-diam menyaksikan apakah benar 4 orang ini adalah sahabat-sahabat Cap It Hohan. Mereka sudah mengerti betul siapa adanya Cap It Hohan, yaitu tokoh-tokoh Qin Lingpai yang terkenal sebagai pendekar-pendekar besar, pembela kebenaran dan keadilan dan yang hidup sederhana seperti petani-petani biasa. Sedangkan 4 orang ini ternyata memiliki watak yang amat sombong, suka menonjol-nonjolkan kepandaian mereka seperti terbukti tadi betapa mereka berempat terang-terangan sengaja mendemonstrasikan ilmu kepandaian mereka di depan orang banyak dengan sikap amat sombongnya. Agaknya amat aneh kalau para pendekar seperti Cap It Hohan itu bersahabat dengan orang-orang sombong seperti itu, biarpun mereka berempat itu harus diakui memiliki kepandaian yang amat hebat. Apalagi ketika mendengar betapa 4 orang di atas loteng itu segera terdengar tertawa-tawa dengan kasarnya agaknya minum arak sambil bersenda gurau, lagak mereka sama sekali tidak pantas menjadi orang-orang yang dapat disejajarkan dengan para pendekar dari Qin Lingpai itu. Betapapun juga, semua orang tertegun dan terheran bukan main ketika tak lama kemudian pelayan-pelayan yang bertugas di atas itu sudah sibuk mengangkat 4 guci arak lagi, dibawa ke atas untuk menambah 4 guci pertama yang agaknya sudah habis pindah ke dalam perut 4 orang aneh itu. Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.